Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ami channel di sini ya. Kali ini Ami mau review mie soto ya. Karena cuaca sangat panas, terus ini sekitaran jam 4 sore, lapar ya, mau makan nasi kok nanggung. Nanti malam jadinya laparnya nanggung ya. Jadi Ami makan mie. Nah, di sini aku masaknya mie soto ya. Rasa soto alhamdulillah enak ya, mantap. Ini satu mangkok. Terus biar nggak ngantuk, aku juga bikin kopi. Nggak ketinggalan ya kopi. Nah teman-teman, yuk sekarang kita makan bareng-bareng. Saya suapan pertama untuk teman-teman semua ya. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk seger ya teman-teman. Udah lama nggak makan mie, cuman pas pengen aja makan mie nya. Belum tentu 1 bulan atau 2 bulan sekali masak mie. Ternyata enak kalau jarang-jarang makannya ya. Masaknya simple, original, nggak tak tambahin bumbu lain, cuman tambahin telur aja ya, biar lebih gurih gitu.
Alhamdulillah udah habis ya teman-teman, tinggal kuahnya. Aku kalau makan mie, bakso atau soto itu nggak mungkin habis sampai kuah-kuahnya, itu nggak mungkin, pasti nyisa kuahnya. Karena sebenarnya saya bukan nggak suka ya, nggak terlalu suka makanan yang terlalu kayak sayur-sayur bening itu. Tahu sayur bening kan teman-teman? Kayak sop, soto itu doyan makannya, cuman nggak yang gimana gitu nyampe jadi kelangenan, itu enggak, cuman pas pengen aja. Kalau yang benar-benar jadi kelangenan itu ini ngopi, kopinya nikmat sambil istirahat pagi sama sore, itu pasti saya ngopi. Sebenarnya saya punya juga asam lambung ya, sakit emah itu ada, cuman sebelum minum kopi itu tak duluin makan, walaupun enggak ketang sedikit gitu, makan dulu gitu, makan entah cemilan, entah ya kayak tadi makan mie gitu, tak duluin makan, jadi enggak dalam perut kosong ya, enggak dalam keadaan perut kosong terus minum kopi itu enggak. Kehidupan di desa itu sangat sederhana ya teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah keadaannya, dapur dapur sederhana. Ini cuaca sangat panas ya di sini, mungkin kayak musim kemarau gitu. Kalau di daerah asal saya di Seputih Banyak itu udah lama nggak hujan ya. Jadi kalau udah lama nggak hujan itu nyari pekerjaan itu susah, maksudnya kerja ya emang deket pabrik kalau yang punya kartu ya. Kalau nggak punya kartu anggota kita harus nyewa. Kalau nggak gitu ya apa ya, kayak kalau semisal siapa yang nggak kerja gitu kita gantiin, cuman kayak gitu ya. Kalau nyewa pun mahal, setahun itu udah 2.500.000 ya dalam waktu 1 tahun. Jadi sekarang nyari kerja itu susah, jadi kita harus pandai-pandai nyiptain lapangan kerja ya. Apapun usahanya, sekecil apapun usahanya, kalau kita bisa membaca peluang, memanfaatkan peluang yang ada, insya Allah rezeki akan terus mengalir ya. Apapun usahanya itu ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang maksudnya sedang merantau, baik di negeri sendiri ataupun di negeri orang, tetap semangat, pertahankan pekerjaannya, jangan pulang dulu sebelum sukses, karena di rumah itu nyari duit 100.000 aja susah ya. Kayak suamiku itu harus kerja kepanasan ke ladang gitu ya. Terus banyak orang hajatan. Kalau di daerah-daerah di desa gini, orang hajatan itu kan ya iya sih guyub rukun, cuman ya itu pengeluaran besar kan, karena harus isi amplopnya banyak kan gitu. Aturannya bisa untuk makan beberapa hari ini harus ngamplop 1 orang doang kan gitu. Jadi itu kayak udah menjadi tradisi orang Indonesia ya, dimana-mana kayak gitu. Nggak tahu kalau maksudnya di daerah lain gitu. Kalau di tempat saya atau di sini itu hampir sama aja, cuman nominalnya, bedanya di nominal ya. Kalau di sini 100.000 itu kayaknya udah nggak umum lagi gitu.
di daerah Bandaragung ini ya, rewang nyumbang 100.000 itu kayaknya udah nggak pantas lagi. Tapi kalau di daerah saya masih ya segitu tuh masih umum lah gitu, masih layak. Jadi tiap daerah berbeda nominalnya, cuman tradisi orang hajatan mengumpulkan orang banyak itu bagi orang Jawa ya khususnya, kalau yang saya tahu itu kayak sudah menjadi akar budaya. Beda dengan suku-suku lainnya kayak suku Bali, suku Lampung, mereka mengadakan pesta hajatan itu mereka udah siap modal, siap tombok. Kalau di orang Jawa ya maaf ya kalau saya menyebut suku, cuman itu yang saya tahu, sebatas itu yang saya tahu. Kalau di orang Jawa itu belanjaan yang mau buat hajatan itu bisa ngebon dulu gitu, nanti dibayar setelah hajatan. Jadi mungkin karena kebiasaan kayak gitu, apa-apa dikit hajatan, apa-apa dikit hajatan gitu ya. Setahu aku, saya sih sebenarnya maksudnya saya sendiri orang Jawa gitu, cuman saya sebenarnya kurang setuju. Maksudnya kurang setuju itu sebenarnya kurang sependapat ya dengan adat seperti itu, karena bagi saya itu sangat merepotkan bagi orang yang masih ekonominya kelas menengah ke bawah gitu. Kita kan banyak kebutuhan, mana anak sekolah, terus ngaji. Sekarang ngaji pun kan bayar ya, walaupun nggak mahal, cuman kan ngaji sekolah bayar, belum uang sakunya, belum bensinnya kan gitu, belum makannya, maksudnya kebutuhan makan, terus listrik. Nah sekarang apa-apa mahal ya. Terus jadi curhat nih. yang paling memberatkan yaitu orang hajatan itu. Soalnya kayak bulan besar itu apa ya bahasanya, bulan 7 kemarin lah, bulan 7 kemarin itu bulan besar kalau bahasa Jawanya. Orang hajatan itu ada 7 orang, itu nyampe minus perekonomian. Ya, itu enggak cuma saya sendiri ya, banyak orang itu sambat, istilahnya mengeluh gitu, kenapa bareng-bareng gitu kan ya. Mereka kan mau hajatan nyari hari baik gitu, belum lagi orang yang yasinan. Kalau yang yasinan ya, makanya saya nggak ikut jamaah yasinan ibu-ibu maupun bapak-bapak di sini di Lampung Timur ini, karena ya itu tadi, intinya secara ekonomi kami belum begitu kuat. Jadi intinya diutamakan yang lebih penting lah kan ya. Kalau kita pas jatuh siapa yang mau menolong kan gitu, nggak ada, ya diri kita sendiri, nggak ada. Intinya semua orang punya urusan sendiri-sendiri. Kalau kita jatuh kita harus bangkit sendiri. Jadi kalau semisal diomong orang begini begitu, intinya kayak nggak guyub rukun, nggak ngerukuni tonggo pada bahasanya seperti itu ya, itu tak cuekin. Bagiku lebih utama memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Kalaupun semisal menyumbang itu di saudara yang dekat gitu. Kalau tetangga itu kalau disuruh rewang ya mau nggak mau ya berangkat. Entah ikhlas entah enggak, itu mau nggak mau berangkat gitu. Sebenarnya ya itu keluhan saya cuman di situ sih ya, bukan mengeluh ya, intinya curhatan. Itu nggak cuman saya sendiri, semua orang mengalaminya. Cuman kalau orang hajat itu dibilang untung, menurut saya itu nggak untung gitu loh. Itu kayak sistem pinjam meminjam gitu. Kalau udah narik hajatan, mau nggak mau, punya duit atau enggak, itu kan harus berangkat ya, harus berangkat. Beda dengan orang yang belum pernah narik hajatan kan gitu. Kalau semisal kita kayak acara nikahan cuman sederhana gitu, mungkin cuman saudara kan yang ngasih
amplop, ibaratnya kan kayak gitu. Atau bawain belanjaan kan cuman saudara pun saudara deket. Kalau saudara yang cuman saudara apa ya, sanak kerabat yang cuman mambu-mambu doang gitu kan nggak datang ya, itu masih mending gitu loh. Tapi kalau udah narik hajatan yang besar, nah itu kalau dibilang untung, menurutku itu nggak untung gitu. Di mana untungnya coba? Semisal modal 100 terus dapatnya 130, cuman itu kan ada sistem pengembalian, entah dalam waktu dekat ataupun jarak jauh ada sistem pengembalian. Kalau jaraknya jauh kita toh nambahin gitu nambahin, misalnya disumbang 500.000, pasti kita nambahin. Kalau jaraknya jauh nggak mungkin nggak nambahin, kan nggak enak gitu. Nah, kalau dibilang untung, menurut saya itu bukan keuntungan. Keuntungan itu kalau semisal kita dagang ya, ibaratnya orang dagang kan ada sistem untung rugi. Nah itu kita modal sekian dapat untung sekian, tapi kita kan nggak ada sistem mengembalikan gitu, beda kan ya. Jadi kalau bisa, ini cuman saran saya ya, mungkin akan pro kontra, akan juga jadi kontroversi karena kebanyakan orang itu seneng hajatan, mayoritas nyatanya banyak orang hajatan terus ya, apa dikit itu hajatan, maksudnya apa dikit itu sumbangan, apa dikit sumbangan gitu. Jadi untuk membangun perekonomian kita yang tinggal di Indonesia ya khususnya, dikurangin acara sumbang menyumbang orang hajatan. Kalau sumbang menyumbang di musola atau yatim piatu itu kan seikhlasnya kita. Kalau di orang hajatan itu kan dipatok gitu, kayak dipatok. Kalau nggak umum ya dirasani, dihibahin kan gitu. Kalau terlalu sedikit kita nyumbang dihibahin. Kalau intinya kita rajin nyumbang, ekonomi kita bisa oleng. Itu tidak bisa dipungkiri, soalnya kita itu nggak punya gaji per bulan ya, kita nggak punya gaji per bulan, terus penghasilan nggak menentu, apalagi yang petani sama buruh kasar ya, itu kan penghasilan nggak tentu tiap bulan. Jadi tolonglah jangan apa-apa hajatan, jangan apa-apa hajatan gitu ya. Kalau pas apa kalau semisal hajatan itu pas nikah aja gitu loh, jadi sekali seumur hidup jangan bikin rumah sumbangan, sunatan sumbangan, nanti melahirkan sumbangan lagi, bikin apa ya, yasinan sumbangan lagi ya, nggak pasang kotak tapi kan terima gitu ya. Jadi kalau yang lainnya datang terus nggak datang kan nggak enak gitu. Kayak ini bulan Muharram, Suro, orang Jawa nyebutnya bulan Suro, belum habis udah banyak yang maksudnya yang ngasih kabar, nyuruh rewang, ngasih kabar orang hajatan gitu ya. Mungkin diambil dari segi positifnya, kayak tali persaudaraan itu kayak masih, oh iya itu saudaraku, cuman gitu kan. Tapi kan itu bisa dilakukan di hari-hari raya misalnya kan, hari raya kita silaturahmi ke mereka, itu kan bisa juga menjalin tali silaturahmi kekeluargaan kan, nggak harus dengan hajatan. Makanya kadang banyak yang jengkel ya, saya perhatikan itu banyak yang jengkel, intinya mengenal kalau cuma mau hajatan aja, itu fakta itu fakta, nggak bisa dipungkiri, emang seperti itu kebanyakannya ya. Kalau mau hajatan itu ramah gitu kan. Cuman di sini saya pernah kan kerja di Taiwan, kita pernah melakukan perbandingan
bukan kita ya, maksudnya saya pernah melakukan. Kenapa perekonomian orang Taiwan itu lebih maju dibanding kita gitu kan? Mereka bisa mengambil tenaga kerja Indonesia untuk bekerja menjaga orang tuanya gitu kan. Terus tak tanyain, Nyah, saya kan manggilnya Nyonya ya, Nyah, di Taiwan ini maksudnya sering nggak ada orang itu hajatan gitu. Paling kalau hajatan itu cuma nikah doang ya, nikah doang itu ngasih amplop ya, nyumbang lah kalau tempat kita. Mereka nyewa gedung, terus catering gitu kan, beli makanan. Itu kan lebih simpel. Kalau dibilang untung ya, soalnya menikah itu kan cuma sekali seumur hidup. Kebanyakan mereka pun kalau udah nikah 2 kali ya jarang ya, soalnya proses perceraian di sana kan mahal, rumit juga kan. Semisal udah cerai mungkin mereka lebih ya, maksudnya mereka nggak ada sistem sunatan ya, jadi mereka juga nggak bentar-bentar ngadain hajatan, nggak kayak yang cuman sekali seumur hidup. Nanti kalau semisal rumah tangganya berakhir, yang kedua kan ya nggak mungkin nyewa gedung itu, nggak, paling cuman di restoran yang sederhana terus makan bareng keluarga, udah gitu aja, nggak nyampe ngundang temen, undang apa itu kan nggak. Terus tak tanyain, kalau semisal orang melahirkan gimana Nyah gitu. Kalau orang melahirkan itu paling cuman datang bawain pampers doang kan gitu. Kalau tempat kita kan double ya, udah beliin sabun dan aneka jenis lainnya, sabun bedak ya, nanti di hari sepasarannya itu masih nyumbang duit gitu kan. Jadi kan double ya. Terus kalau di sana beli rumah itu kan udah jadi ya, maksudnya sama kontraktor lah ya, sejenis kontraktor lah ya, nggak ada sistem gotong royong. Kalau di Indonesia sih sebenarnya udah sistem borongan ya, banyak yang sistem borongan, kayak di rumahku itu sistem borongan. Cuman waktu itu kan aku nggak nerima apa ya, sumbangan itu nggak nerima saya, jadi minta tolong sama saudara suruh bantuin masak. Itu udah tak pesenin, pokoknya jangan bawa apa-apa, saya udah dibantu tenaga aja sudah terima kasih, udah merepotkan gitu kan. Terus di situ tuh bagi saya lebih simpel menurut saya pribadi ya, karena saya orangnya intinya yang dibilang hemat ya hemat, dibilang boros ya agak boros kan gitu kan. Maksudnya lebih simpel, lebih hemat, lebih praktis, juga nggak membebani yang dimintain tolong ya, maksudnya yang bantuin masak itu nggak dimintain tolong. Jadi kalau sistem borongan kerja itu kan misalnya budget ada sekian, diborongkan sekian, material udah siap, jadi pembengkakan dana itu enggak terlalu banyak, beda dengan sistem gotong royong sambatan itu kan. Kalau semisal udah masak banyak ternyata yang datang cuma dikit, kadang kan gitu, itu udah buang-buang nasi kan. Terus kalau belum lagi tergantung cuaca, kalau semisal yang datang banyak ternyata cuacanya gerimis lah, yang hujan lah gitu, otomatis kan kerjanya itu jadi molor kan, maksudnya jadi lama gitu. Nah di situ saya menilai kayak sistem orang-orang di luar negeri itu memang lebih menguntungkan secara pribadi ya, maksudnya makanya perekonomian mereka itu lebih maju dibanding kita. Padahal mereka itu nggak punya tanah, beli rumah itu cuman bangunannya aja, itu pun sangat mahal, itu nggak termasuk tanah. Beli rumahnya aja belum perabotan itu udah 800.000 NT, kalau dirupiahin itu udah berapa itu? 800.000 NT dikali 500.000 udah berapa aja itu duit Indonesia. Itu cuma satu apartemen ya, paling kamarnya 4 gitu, 3-4 tergantung lah, kalau bentuk rumah kan tergantung pemiliknya ya. Cuman itu tanah nggak punya mereka. Sistemnya kan apartemen, beda dengan rumah kita, yang kita bangun rumah harus di atas tanah kita sendiri kan gitu.
Nah, menurut saya pribadi seperti itu sih, cuman semuanya saya kembalikan ke diri kita masing-masing ya, entah mau pro atau kontra ya monggo. Cuman kalau saya pribadi emang seperti itu. Jadi apa ya, cuman sekian obrolan dari saya ya. Kalau cocoknya silahkan ambil segi positifnya, kalau nggak cocok ya dibuang negatifnya kan gitu. Kita di sini cuma ngobrol-ngobrol sambil mengisi waktu luang, sambil sembari minum kopi ya. Saya orangnya nggak begitu suka main, intinya main ke tetangga sana sini tuh emang kurang begitu suka. Paling hari-hari kalau pas kerjaan semua udah beres, main HP gitu ya, entah di aplikasi apa main HP. Cuman kayak kemarin kan jenuh gitu, pengen karaokean gitu, dibilangin sama suami nggak malu tas sama anak. Anaknya udah gede, soalnya suamiku itu kan pendiam, jadi apa ya, dia nggak begitu terbuka orangnya tertutup. Sama saya pun kadang juga tertutup kalau sama orang yang baru kenal ya. Cuman di sini kita ngobrol-ngobrol, saling bertukar wawasan, saling bertukar pendapat mungkin ya. Nah, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang apa yang saya ucapkan di video ini. Apakah pro dan kontra? Ya, sekian dari saya. Terima kasih udah mau menonton Ami Channel. Jangan lupa pantengin terus channel ini agar tidak ketinggalan setiap kontennya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살